Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir merendam 3 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak lebih dari 25.000 jiwa terdampak banjir. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi memecat Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai kader partai. Diduga terjadi kebocoran pipa penyalur BBM milik Pertamina di Kampung Kurnia, Kota Medan. 8 rumah ludes terbakar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akhirnya resmi memecat Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai kader partai. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan, Hashim, usai rapat paripurna DPRD Medan pada hari Selasa. Inilah surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan yang secara resmi memecat Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai kader dari PDIP. Ketua DPC PDIP Kota Medan Hashim yang ditemui usai rapat paripurna DPRD Medan Selasa siang menyatakan bahwa Bobi Nasution sebelumnya telah diberikan waktu untuk mengundurkan diri karena tidak lagi mematuhi putusan partai. Namun hal ini tidak digubris oleh Bobi Nasution. PDIP menilai Bobi Nasution melanggar kode etik dan ketentuan partai sehingga akhirnya memutuskan untuk memecat Bobi Nasution. Kemarin sudah ada diminta klarifikasi ke DPP dan diberi waktu 3 hari untuk melakukan pengunduran diri dan pengembalian KTA, tapi sampai dengan batas waktu belum juga dipenuhi, maka kami dari DPC membuat surat untuk pemberitahuan kepada beliau bahwasannya dengan tidak lagi mematuhi peraturan dan urusan partai, artinya ada kode etik dan ketentuan disiplin partai yang tidak dipenuhi, tidak jalankan, maka beliau itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota perjuangan. Pemecatan Bobi sendiri berawal dari pernyataan Bobi Nasution yang mendukung kakak iparnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres mendatang. Padahal sebelumnya, akhir Oktober lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam Rakerda PDIP di Sumatera Selatan menyampaikan bahwa seluruh kader mereka yang masih menjabat sebagai kepala daerah untuk menjadi juru Kamnas Ganjar Mahfud. Belum lama ini seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai juru Kamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Jadi ini tadi baru saja saya kirim ke kepala daerah dari PDI Perjuangan. Jadi ada beberapa kepala daerah yang muda. Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, 32 tahun. Bobi sendiri menyatakan bahwa surat pemecatan dirinya baru diterima Senin malam dan mengucapkan terima kasih terhadap PDIP yang telah mendukung dirinya selama ini. Yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Yang mudah-mudahan kedepannya terus mensupport untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan yang masing-masing. Maret 2020 lalu, Bobi resmi menjadi kader PDIP dan maju sebagai calon wali kota Medan dari PDIP. Hal tersebut membuat Ahyar Nasution yang merupakan kader lama sekaligus petahana harus menghingkang dari PDIP, sekaligus menjadi pesaing Bobi dalam kontestasi Pilkada Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya. Diduga terjadi kebocoran pipa penyalur bahan bakar minyak milik Pertamina di Kampung Kurnia, Kota Medan. 8 rumah ludes terbakar. Kebakaran membuat panik warga yang tinggal di pinggir pantai lantaran api sulit dipadamkan. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi di atas permukiman warga di kawasan Kampung Kurnia, lingkungan 9, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Selasa lalu. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 8 unit rumah semi permanen yang berdiri di atas bibir pantai, serta beberapa kandang berisi puluhan ekor babi. Diduga api berasal dari pipa penyalur bahan bakar minyak milik Pertamina yang bocor akibat pencurian. Total rumah yang
terbakar, Bang? Total rumah sementara ini 8 rumah, 3 rumah kosong, 5 rumah warga yang ada kandang babinya. Penyebab utamanya apa nih, Bang, kebakaran ini, Bang? Penyebab utama masih dalam penyelidikan. Pak Kapolres sudah memimpin di lokasi, sudah diperintahkan anggota untuk penyidikan. Memang ada pipa yang bocor, Bang, dari minyak Pertamina? Sampai dengan saat ini masih belum bisa dipastikan, Pak. Kapolda Sumatera Utara mengatakan akan melakukan penindakan kepada pelaku pencurian minyak. Saat ini tim dari Polda dan Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penyelidikan. Kita akan pastikan penegakan hukum dan kita akan nanti tunjukkan kepada kita semuanya pihak-pihak mana yang bersalah, dan tentu kami bukan yang menentukan yang bersalah tapi pengadilan. Amin. Tugas saya membawa mereka ke pengadilan. Amin. Mohon doanya dan kerjasamanya, karena ini terkait dengan apa yang ada di sini. Kerjasama Bapak Ibu semuanya adalah menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Tugas tim gabungan baru bisa memadamkan api 5 jam kemudian setelah terjadi kebakaran. Momen Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang pria di Kota Padang Sidempuan tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 8 tahun hingga babak belur. Ironisnya penganiayaan ini disebabkan tersangka dendam dengan ibu korban yang pergi meninggalkan rumah. Tersangka AHH, warga Kota Padang Sidempuan ini harus berurusan dengan polisi. Tersangka ditangkap lantaran tega menganiaya korban KZ yang tak lain merupakan anak tirinya hingga babak belur. Terungkapnya penganiayaan bocah laki-laki berusia 8 tahun itu saat tetangga korban curiga dengan kondisi tubuh korban yang babak belur. Warga pun bertanya kepada korban penyebab luka di tubuhnya. Dengan polosnya, korban mengaku bahwa dirinya dianiaya sang ayah tiri menggunakan asbak rokok dan besi. Tak ayal mendengar pengakuan korban, warga melaporkan kasus ini ke Mapolres Padang Sidempuan. Tersangka akhirnya ditangkap tak jauh dari kediamannya. Tersangka mengaku dendam terhadap ibu korban yang pergi meninggalkan rumah. Penganiayaan terhadap anak tiri ini, yang mana pada hari Jumat diterima laporan dari masyarakat, ada anak yang kepalanya ada mengeluarkan darah di sekitar lingkungan Batuna 2. Dan oleh masyarakat menanyakan apa sebabnya. Dan dijawab oleh anak ini, saya dipukul oleh bapak saya. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di balik jeruji besi Polres Padang Sidempuan. Sementara korban saat ini telah dibawa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Padang Sidempuan. Dan informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.